Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mama Adam. Sebelum kita mulai, Mama Adam mau berlipstik dulu ya, biar nggak terlalu pucat-pucat kali. Ya walaupun bajunya dasteran, abaikan dasterannya. Tunggu ya weh, berlipstik dulu aku, bergincu. Biar tidak pucat sekali. Oke, silau ya, karena ada cahaya dari jendela. Aku udah cuci muka ya kan, udah sikat gigi ya kan, dan udah pakai pelembab aja sih, moisturizer muka, nggak ada pakai bedak apa-apa, dan gincu. Oke, ada yang ngintip. Ini dia, ada yang ngintip. Tadi aku mau buat video guys, ini cerita dulu ya. Aku tuh tadi mau buat video waktu si bos cilik ini tidur ya kan, tapi bos cilik ini tidur cuman 20 menit, jadi mamanya nggak bisa buat video. 20 menit dia tidur, 20 menit atau 15 menit gitulah, nggak bisa buat video mamanya. 2, 3, teneng, wow. Dang dang dong dong, ding 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 ding. Gemesnya. Tidak, tengok kamera nak, tengok kamera nak. Cheese. Smile nak, smile, smile. Smile. Smile, smile. Untuk thumbnail nanti nak. Sini. Oke. Aku mau buat video tentang buat teman-teman jangan punya anak atau jangan melahirkan anak di UK karena apa? Oke, itulah judulnya. Seperti yang kalian juga sudah baca di judul video ya, di thumbnailnya ya guys. Disclaimer dulu ya, ini aku alami sendiri ya, ini aku rasakan sendiri, bukan karangan bebas atau dongeng ya. Dan juga ada juga pengalaman dari teman-temanku ya guys. Itu. Oke. Jadi yang pertama, sebelumnya sebenarnya sih aku udah sering ya posting juga kenapa lipstik mamanya dimakanin dia. Sebelumnya aku juga udah sering posting sih ya, kalau punya anak di UK itu gimana gitu ya kan. Yang pertama, biaya melahirkan, biaya hamil dan melahirkan di UK itu gratis, mulai dari konsultasi dokter, cek darah, USG ya kan, tes urin, vitamin kita, segalanya itu gratis teman-teman, free. Seperti aku ya kan, aku waktu melahirkan Adam itu kan operasi sesar ya kan, itu juga gratis, tidak bayar sepeser pun, 1 pound pun gak ada bayar teman-teman. Yang bayar apa? Ongkos untuk ke rumah sakit. Itunya yang bayar ya, itu nggak gratis. Oke. Terus di UK ini bidan dan dokternya itu tidak pernah memberikan ibu hamil itu vitamin ya teman-teman, nggak kayak di Indonesia ya. Mereka setahu aku ya, waktu mamaku hamil adikku gitu ya, dan juga aku melihat dari sepupuku
ya kan. Waktu mereka hamil itu ada mereka dikasih vitamin gitu kan, vitamin untuk menguatkan janin gitu. Karena ada juga sepupuku kemarin dia pas hamil itu ada dikasih vitamin untuk kuatkan janin gitu guys. Tapi kalau di UK, ini khusus di UK ya, aku ceritanya di UK. Kalau di negara Eropa lain aku tidak tahu karena aku tinggalnya di UK. Oke guys. Itu nggak ada ngasih vitamin. Mereka cuman menyarankan konsumsi vitamin gitu. Tapi mereka tidak memberikan vitamin. Jadi kita beli sendiri gitu. Ya soal merek apa vitaminnya gitu itu kita sendiri yang cari tahu, kita tanya ke apoteker gitu guys ya. Dan apoteker pasti memberikan yang terbaik pastinya. Mereka tanya ada nggak gejala ibu hamilnya gitu, ada nggak alergi obatnya apa gitu kan. Itu mereka nggak ngasih tahu vitamin apa yang harus kita konsumsi untuk ibu hamil. Dan juga saat aku menyusui guys, itu nggak ada mereka kasih vitamin apapun itu. Terus di UK ini waktu aku melahirkan itu kan aku dikasih juga vitamin ya, obat untuk menghilangkan rasa nyeri waktu pasca operasi ya. Dan juga ada suntikan itu 10 suntikan ya kan, 10 atau 12 itulah. Jadi tiap hari itu disuntik ke perut kita yang bekas operasi ini keliling. Itu untuk mengkeringkan mungkin ya, mengkeringkan jahitan operasi ya kan. Aku juga kurang tahu itu kemarin fungsinya untuk apa. Buat teman-teman yang operasi sesar coba komen di bawah. Mana tahu teman-teman juga ada dikasih dokter seperti itu, suntikan. Setiap hari harus disuntik di perut gitu guys. Ya. Itu gratis teman-teman. Nggak ada bayar ya. Itu gratis semua aku dapat dari rumah sakit, nggak ada bayar sepeser pun. Setelah itu di sini tuh guys, waktu pas Adam lahir sampai Adam usia 2 bulan lebih kalau nggak salah, itu bidan midwife selalu datang seminggu sekali ke rumah guys untuk ngontrol bayinya. Itu gratis guys, itu nggak ada bayar kami guys, itu memang dari rumah sakit. Dan itu bukan karena aku ya, memang semua dapat seperti itu. Teman-teman yang di UK juga ada seperti itu guys. Mereka itu tanya gimana perkembangan bayinya, dan juga mereka itu tanya kitanya, ibunya juga guys. Jadi nggak hanya melulu yang ditanya bayinya, malah mereka lebih mengutamakan tentang akunya, tentang ibunya gitu guys. Kadang ditanya gimana perasaanmu, apakah gimana aktivitasmu di sini, apakah kamu capek gitu guys. Bener-bener ditanya guys. Dan aku kan DBF ya, ASI untuk Adam. Dan waktu pas usia Adam itu 2 bulan lebih itu kan dia udah nggak ASI lagi, udah nggak DBF lagi, dia pumping kan. Itu bidan selalu bilang, apa kamu sanggup pumping setiap harinya, setiap jamnya, kata gitu kan. Kalau memang nggak sanggup, lebih bagus selingin dengan susu formula, kata bidan seperti itu guys. Jadi memang betul-betul mereka itu menjaga mental si ibu teman-teman. Mereka itu bukan hanya melihat bayinya, mereka itu bukan hanya melihat perkembangan bayi, tapi melihat kitanya juga sebagai si ibunya ini gitu teman-teman. Jadi itulah enaknya di UK ya guys, kalau soal anak. Makanya aku bilang jangan kalian punya anak di UK karena seperti itu. Oke. Yang kedua, setelah Adam lahir ya kan, mulai dia newborn 1 bulan sampai ini dia 7 bulan, sampai dia nanti usia 16 tahun atau 17 tahun gitu, dapat subsidi dari
pemerintah teman-teman ya. Besarannya berapa pound itu rahasia ya. Dan aku juga baru tahu ini juga 2 hari yang lalu gitu kan. Waktu Adam lahir kan Pak Su registrasi tuh ya kan. Kita harus registrasi juga dulu sebelum supaya kita bisa dapat subsidi itu ya kan ke websitenya pemerintah. Jadi aku sebelumnya aku nggak ingat gitu Pak Su registrasi itu kan, karena pas aku hamil sebenarnya waktu hamil juga bisa kita dapat si ibunya ya kan subsidi, dan itu juga udah ada rekomendasi dari bidan gitu, surat dari bidan, tapi akunya nggak dapat ya kan, nggak tahu entah kenapa lah ya. Jadi jadi kami coba lagi pas Adam lahir ya kan, Adam udah lahir dicoba lagi sama Pak Su untuk registrasi lagi, mana tahu dapat ya kan, mana tahu rezeki subsidi. Rupanya dapat teman-teman, puji Tuhan, alhamdulillah. Jadi tiap bulan itu kami dapat sekian ratus pound adalah ya, nominalnya itu rahasia. Sampai nanti Adam ini usia 16 tahun teman-teman, dan dikirim ke rekening Pak Su ya. Nah itu kami dapat subsidi dari pemerintah ya, lumayan ya kan, membantu untuk keperluan Adam itu guys. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, aku baca-baca di sosmed ya. Di sosmed itu kan banyak di Indonesia itu habis imunisasi bayinya sakit, ada juga yang sampai maaf cakap meninggal gara-gara imunisasi ya. Jadi kadang ada orang tua itu imunisasi anaknya itu harus bayar dengan mahal untuk imunisasinya itu yang lebih bagus lagi gitu ya kan. Kayaknya ngenes gitu guys melihatnya kayak gitu, seperti itu ya kan. Tapi ya puji Tuhan, syukur alhamdulillah di UK imunisasi gratis teman-teman. Adam mulai dari newborn, mulai dari dia cek darah ya kan, mulai dari dia segalanya lah, sampai dia kemarin juga ada juga dikasih perlak dari rumah sakit, ada juga dikasih baju dari rumah sakit teman-teman. Itu semuanya gratis teman-teman, imunisasi dia gratis. Bahkan ini kalau misalnya Adam sakit gitu kan, maaf cakap lah ya, jauh-jauh lah ya, sehat-sehat anakku, kalau Adam sakit itu juga gratis teman-teman, biaya berobatnya gratis, nggak ada biaya sama sekali. Di sini tuh itu enaknya teman-teman. Dan juga Adam nanti kalau udah misalnya masuk playground juga itu bayar, tapi tidak full 100%, ada dia dapat diskon teman-teman. Ada juga sih yang gratis gitu. Sekolah juga gratis di sini, di UK juga sekolah gratis. Yang ketiga nih ya, maaf ya teman-teman, cara bicaraku amburadul karena fokus ke ini juga si baby nih. Tengok nih kan, dia mau gigit lipstik mamanya. Itu yang ketiga, itu biaya sekolah untuk anak itu gratis ya. Contoh seperti anak dari suamiku ya kan, yang 2 orang itu abang kakaknya Adam, mereka sekolah gratis teman-teman. Yang bayar itu cuman bukunya, kata Pak suami ya, cuman yang bayar itu bukunya. Kalau seragam waktu ujian kan biasa itu ya, ada bayar ujian gitu kan, ada bayar uang pembangunan gitu kan kalau di Indonesia. Kalau di sini nggak ada sama sekali, gratis teman. Kayak Adam juga, kalau dia nanti Adam mulai masuk playground usia 1 tahun, kami udah mau mulai masukkan dia ke playground usia 1 tahun. Sebenarnya dia udah bisa masuk playground juga usia sekarang ya, tapi dibilang Pak Su usia 1 tahun aja dulu ya kan, karena dia di usia 1 tahun dia sudah mulai mengerti gitu kan lingkungan.
Jadi sekarang ya, untuk sekarang kami bawa dia ke taman aja gitu, untuk dia beradaptasi dengan lingkungan, teman-teman. Itu juga gratis, playgroundnya nggak ada bayar, teman-teman. Gratis, beneran gratis, free. Itu kecuali kalau kita sekolahnya yang homeschooling ya. Kalau homeschooling itu bayar, atau sekolahnya yang swasta gitu kan, yang satu kelas itu, kalau ini kan yang gratisnya kayak di Indonesia negerinya gitu kan, sekolah negeri itu. Tapi kalau sekolahnya sekolah swasta, yang satu dia memperhatikan mamanya, yang satu kelas itu anaknya itu istilahnya itu cuman 10 orang gitu ya, itu ya bayar gitu, teman-teman. Jadi yang keempat, di UK itu banyak sekali taman bermain yang gratis semua untuk anak-anak bermain, teman-teman. Ya, bahkan ada yang tamannya itu ada waterparknya, kayak ada kolam renangnya gitu, dan itu gratis, tidak bayar gitu, teman-teman. Jadi waterparknya itu dihidupkan kalau saat musim summer aja. Kalau nanti winter atau udah musim gugur, udah mulai dingin, itu nggak dibuka gitu guys, tutup ya. Kayak contohnya dekat rumah kami ini juga kan ada taman gitu kan ya, tamannya ada tempat bermain untuk anak-anaknya, banyak permainan anak-anaknya guys, dan itu semuanya gratis, tidak ada dipungut biaya apapun gitu. Dan bukan di sini aja sih, di beberapa kota di UK juga kayak gitu, seperti itu teman-teman ya. Oke, yang kelima, nah yang kelima, di UK ini orang tua tidak boleh memukul anak. Jadi kalau teman-teman ketahuan sama tetangga, dilihat tetangga atau dilihat orang sekitar gitu, kita mukul anak pak gitu, atau kita mendidik anak kita dengan cara kita pukul, kita bisa dilaporkan ke polisi. Itu teman-teman. Jadi kita itu kalau misalnya marah sama anak itu cukup marah verbal, marah mulut saja untuk anak, jangan main tangan gitu, teman-teman. Makanya Pak Su di sini juga kan dia nggak pernah mukul anaknya. Kalau marah dia selalu mulut, selalu dia marahnya marah mulut gitu ya. Bagus juga sih sebenarnya kan, nggak ringan tangan jadinya orang tua ya. Tapi ya itu kadang karena di sini terlalu bebas, kadang ada anak-anak ini langsung melawan gitu ya sama anaknya, sama orang tuanya gitu kan. Tapi ya begitulah di UK, orang tua tidak boleh memukul anaknya ya. Kalau sempat kita dilihat sama tetangga atau ada orang melihat kita mukul anak kita, padahal anak kita sendiri ya, itu kita bisa dipolisikan guys, bisa dipenjara bahkan itu ya. Terus yang keenam, jangan dimakan lipstik mama. Nah itu gincu mama, keras ini, nggak boleh dimakan ya. Oke 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 bos, jempolnya mana, jempolnya lah. Oke, yang keenam, oh itu sebelumnya ya, flashback lagi soal sekolah. Sampai nanti Adam juga kuliah itu gratis teman-teman ya. Adamnya mau kuliah di mana itu gratis gitu teman-teman. Tapi kalau kuliah kampusnya kampus mana aku juga kurang tahu ya, itu aku belum tahu. Cuman kemarin Pak Su bilang sampai Adam kuliah dia juga gratis, bisa kuliah secara gratis. Cuman kampusnya yang mana aku juga kurang tahu ya. Mungkin kalau yang kampusnya kampus bonafit seperti Oxford ya kan, Cambridge, itu mungkin nggak gratis, itu mungkin bayar ya kan. Mungkin bisa pakai beasiswa, ada beasiswa tertentu ya kan, untuk supaya dapat potongan uang kuliah ya. Begitu. Terus yang keenam, udah 6 ya.
Aku juga kurang fokus. Yang keenam itu apa? Hah? Yang keenam, guru-guru di UK juga dilarang memukul muridnya. Teman-teman, kalau sempat ada ketahuan guru memukul anak siswanya, atau ada anak muridnya yang ngadu gitu guys, itu langsung dipolisikan beneran. Jadi di sini tuh guru tidak bisa mukul murid, menghukum kalau marah gitu kan. Kalau misalnya muridnya ngajak muridnya gitu ya cukup dari mulut aja gitu, teman-teman. Gitu, cukup dari mulut aja, kata-kata aja, tidak dengan tangan gitu. Jadi itu sih enaknya di UK ya. Kayak baru-baru ini aku dengar banyak kasus di Indonesia daycare yang memukul anak-anaknya padahal dia mendirikan daycare ya kan. Kemarin itu ada kasus seperti itu, aku ngenes gitu guys, jadi parno gitu. Rupanya kalau di sini itu tidak seperti itu kata Pak Su. Setiap daycare itu nanti kita orang tua dikasih CCTV-nya, jadi orang tua bisa ngecek gitu anaknya lagi ngapain di daycare itu, nggak sembarangan guys. Jadi itu enaknya. Tapi akunya masih gimana ya, kalau meninggalkan anak sendirian di daycare masih belum sanggup mamanya. Gitu teman-teman. Tapi ya mau nggak mau harus ya kan. Kalau tidak begitu mamanya nanti nggak bisa kerja, hanya ngurus Adam di rumah ya kan. Oke lah teman-teman, seperti itu dulu ya. Seperti itu dulu ya curhatan Mama Adam ya. Itulah beberapa poin kenapa jangan punya anak di UK. Karena titik itu guys ya. Kalau misalnya teman-teman yang nonton ini tinggal di UK, bisa tambahin lagi teman-teman di kolom komentar kira-kira hal apa lagi yang kalian dapatkan selama kalian punya anak di UK ya. Buat teman-teman yang nonton video Mama Adam ini. Soalnya ini si bos cilik sudah marah. Dia udah kesel sama mamanya, dicuekin mamanya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang nonton, selamat menonton. Semoga video Mama Adam menginspirasi, membuat menambah informasi teman-teman juga ya. Jangan lupa untuk Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video Mama Adam ya, Onti Uncle. Bye-bye dulu. Dadah. Dadah. Yeay. Dadah.